Halo semuanya, selamat datang di Unlock with me Billy Boon, dan seperti yang kalian semua bisa lihat bahwa taping kali ini sangat spesial karena kita taping tanpa adanya penonton sama sekali. Jadi yang ada di sini adalah kru dari Metro TV. Ya. Spesial kenapa? Karena kita akan membahas tentang coronavirus. Ya. Ini merupakan episode yang sangat penting, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum saya ngobrol dengan narasumber yang sangat spesial, yang kredibel pastinya tentang coronavirus, buat pemirsa semua yang ada di rumah, ambil handphone kalian, kemudian foto televisi kalian, dan kemudian nanti di akhir acara posting di Instagram kalian masing-masing dengan hashtag #UnlockWithBillyBoon, dan tulis di captionnya apa yang kalian suka dari yang kalian dengar dari kedua narasumber pada malam hari ini. Untuk apa? Untuk dapetin 2 buah kacamata Oakley persembahan dari Optik 6. Oke, so saya nggak akan panjang-panjang, saya akan langsung ngobrol dengan Profesor Amin Subandrio. Nah, Mas, nggak pakai salaman-salaman kita ya, nggak boleh ya? Nggak boleh, Oke. sementara. Prof, langsung aja nih, kita tetap harus semangat nih ya, meskipun Semangat. biasanya yang nonton ada di studio ada 500-600 anak muda. Baik, Gini, boleh. gini, kita mau bahas tentang coronavirus ya. Tapi saya pengen kasih tahu dulu ke pemirsa Metro TV dimanapun berada, Prof ini kredibilitasnya gimana sih Prof? Untuk setengah jam ke depan nih kita bakal ngomongin coronavirus. Emang Prof Amin nih dulu kuliahnya apa sih? Ya kuliahnya ya biasa aja, mahasiswa FKUI, lulus juga pas-pasan, yang penting nggak pernah nggak lulus gitu kan. Oke. Ya. Terus ya setelah itu masuk di Departemen Mikrobiologi FKUI. Mikrobiologi. Oke. FKUI, ya mendalami mikroba, sampai kemudian dikirim ke luar negeri untuk ngambil S3 juga Ke Jepang ya? ke Jepang Oke. ya untuk mikrobiologi dan imunologi. Imunologi itu ilmu kekebalan Kekebalan tubuh. tubuh. Nah, Oke. ya. Jadi PhD-nya risetnya tentang? PhD-nya tentang bagaimana sistem kekebalan tubuh ini bisa dibangun. Oke. Ya, intinya sih seperti itu. Artinya dengan berbagai cara. Jadi apakah itu kekebalan yang namanya kekebalan humoral, artinya yang diperantai oleh antibodi, atau kekebalan seluler yang diperantai oleh sel. Nah, itu dua-duanya sekarang ternyata berperan nih di coronavirus ini. Oke, Prof. Terus kemudian Prof ini juga sempat jadi ketua untuk dulunya terbentuk karena SARS ya, Flu burung. Flu burung. Flu burung ya. Oke. 2005 saya kebetulan ditunjuk menjadi ketua panel ahli Komnas Flu burung, kemudian beberapa tahun kemudian diubah menjadi Komnas Zoonosis. Oke. Nah, itu memang kita mendalami ancaman virus yang ke belakang ini memang sebagian besar ancaman pandemi itu oleh virus. Oke. Ya. Dan zoonotik ini itu adalah virus yang sebenarnya dari hewan, kemudian transfer ke manusia ya. Ya, 70% dari emerging infectious disease itu disebabkan oleh zoonotik, jadi yang berasal dari hewan. Berasal dari hewan. Nah, Ya. saya mungkin pertanyaannya awam nih sebelum kita masuk ke coronanya banget nih ya, Prof. Jadi sebenarnya terlepas dari kecanggihan teknologi yang bisa akhirnya mendeteksi virus-virus baru ini, itu sebenarnya kok bisa ada virus baru sih? Apakah itu evolving dari antara virus A sama virus B ketemu, terus dia beranak jadi virus baru atau gimana sih, Prof? Mirip-mirip seperti itu. Oke. Jadi gini, virus corona itu kita ketahui ada lebih dari 200 jenis. Tapi sebagian besar ada di hewan liar. Hanya 7 sekarang yang bisa menginfeksi manusia. Selain SARS, MERS, dan sekarang SARS jilid 2. Oke. Ada 4 lagi yang hanya menyebabkan gejala flu ringan. Nah, itu dari analisis genetiknya kita bisa tahu bahwa virus corona yang sekarang ini, SARS coronavirus 2, itu kekerabatannya itu lebih dekat ke SARS memang. SARS coronavirus yang pertama, dan juga yang diisolasi dari hewan, dari kelelawar, dari terenggiling. Nah, itu jadi kita lihat bahwa sumbernya itu dari hewan liar. Nah, ini berarti si virus ini let's say 100 tahun yang lalu belum ada gitu.
Oh ada, sudah memang ada. udah ada. Sudah ada, tapi dia baik-baik saja, artinya tidak menyerang manusia. Oh gitu. Ya, kenapa virus hewan liar menjadi menyerang manusia? Karena sekarang manusia dengan hewan liar semakin dekat. Bisa dia menjadikan hewan liar itu sebagai pet. Ya, Ya. banyak tuh pasar-market gelap, pasar-pasar Ya. gelap yang memperjualkan hewan liar. Piara dari orang hutan, Oke. piara dari iguana dan sebagainya kan, ular. Itu kan banyak dipiara di rumah. Yang kedua, mereka menjadikan hewan lain itu sebagai makanan. Kan makanan eksotik kan? Ya, ya. Pernah coba nggak? Enggak Belum ya? pernah. Ya, yang ketiga, karena pemukiman manusia sekarang mendekati hutan, karena Oke. hutan dijadikan pemukiman malah gitu ya. Jadi interaksi antara hewan liar dengan manusia menjadi semakin dekat. Nah, di situ terjadi virusnya loncat nih dari hewan ke manusia. Pada awalnya tidak menyebabkan apa-apa, karena manusia memang bukan rumahnya dia. Ya. Ya, tapi kemudian dia tidak punya sakit, kemudian kembali lagi ke hewan liar. Itu terjadi bolak-balik, terjadi tahunan itu, terjadi evolusi. Oke. Akhirnya si virus, dia berpikir, saya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan saya yang baru nih, yang di manusia. Ya, jadi dia kemudian bermutasi, beradaptasi, akhirnya dia bisa mengenali reseptor yang ada di manusia. Oh, wow. Ngerti ya udah ya, kenapa Ini bisa ada virus-virus kayak begini pelajaran ya. virologi 1 SKS-nya. Oke. lumayan. Nah, Prof, jadi kalau buat pemirsa Metro TV ini sebenarnya kalau mau dapetin source yang banget bisa dipercaya 100% tuh sebaiknya kemana gitu. Soalnya kayak untuk preparation saya ngobrol sama Prof nih biar kelihatan sedikit pinter gitu ya. Ngerti-ngerti dikit-dikit gitu ya, mungkin 1% dari coronavirus. Dan pencegahannya, saya kemarin sebenarnya nyempat buka-buka WHO. Gitu, WHO. Nah di situ kan kalau pemikiran awam saya WHO, World Health Organization, mereka nggak mungkin lah ya taruh-taruh hoax gitu kan. Nah sebenarnya kalau saya buka websitenya itu udah cukup saya nggak tahu apakah komplit gitu ya, tapi buat orang awam kayak saya tuh itu bisa sampai ada video-videonya bagaimana pakai masker yang benar, terus frequently asked questions-nya juga udah ada, hoax-nya juga mereka udah kasih tahu beberapa yang mereka dengar dan kemudian mereka langsung bilang itu hoax gitu. Ya, betul. Nah, kalau menurut Prof gimana? Sumber yang saat ini yang sering menjadi acuan adalah 2, WHO sendiri dan CDC. CDC. US CDC ya. Oke. Karena di Cina juga ada CDC, tapi US CDC itu juga mereka aktif memberikan informasi dalam bahasa awam. Oke. Nah di Indonesia saya kira baru mulai beberapa minggu lalu lah kita bisa lihat beberapa website yang dikelola oleh pemerintah atau NGO atau perhimpunan dokter spesialis gitu ya untuk memberikan informasi apa sih sebetulnya virus corona dan bagaimana kita harus menyikapi. Tapi semuanya itu biasanya merujuk kepada 2 sumber tadi. Ke 2 sumber tadi ya. Ya. Saya gini, kalau pemirsa udah pada tahu gitu bahwa yang cara pencegahannya which is sejujurnya saya pertama kali corona ini outbreak gitu ya di Indonesia, saya diingatkan oleh teman kantor yang sering-sering cuci tangan gitu. Dalam hati saya ketawa, Prof. Yang ini virus kan virus pernapasan gitu kan. Kenapa cuci tangan, apa hubungannya? Emang virusnya bisa masuk lewat jari gitu. Jujur saya sempat mikirnya seperti itu gitu. Nah, kalau ngomongin pencegahannya kan sekarang udah ketahuan nih bahwa pemerintah juga ngasih tahu terus-terusan bahwa cuci tangan yang benar, sering dan seterusnya gitu. Nah, tolong dijelasin ke kita, Prof, apa hubungannya cuci tangan kemudian sama megang-megang muka? Emang bukankah virus ini bisa transmitting lewat udara, Prof? Kan ini pernapasan gitu. Ya, betul. Jadi virus corona ini memang menyerangnya saluran nafas. Oke. Jadi dia juga dikeluarkannya juga melalui saluran nafas. Dalam bentuk droplet karena virusnya sendiri ukurannya cukup besar dan dia keluar bersama lendir dari saluran nafas juga. Oke, tunggu, saya potong. Ini droplet sih maksudnya dari saliva kita segala macam itu dan ini virus nggak bisa terbang-terbang gitu, Prof? Nggak, dia akan terjebak di situ. Oke. Ya, jadi dia akan tetap di dalam partikel droplet tadi. Oke. Oleh karena itu dia hanya bisa terlempar tidak terlalu jauh. Katanya kan ada sekitar 1,8 atau 2 meter lah gitu ya. Oh, kita aman kan? Aman. Aman, oke. Terus? Tapi
ada juga yang bisa menjadi aerosol, terutama kalau di rumah sakit. Di rumah sakit itu aerosol itu partikelnya lebih kecil, itu bisa terbang lebih jauh. Makanya kalau kita lihat di rumah sakit harus pakai N95. Maskernya Maskernya. N95. Sementara kalau kita nggak usah? Kita nggak usah. Jadi kita pakai masker biasa aja? Masker biasa aja. Oke. Nah, berikutnya si virus ini tadi kan dilemparkan lewat droplet. Teorinya kan dia memang jatuh ke situ. Tetapi kalau kita berada dekat dengan orang, misalnya dalam kendaraan umum, ya bersebelahan, kan jaraknya kadang-kadang nggak ada jarak ya, nempel-nempel. Ya. Ya kan kita nggak tahu sebelah kita mungkin sengaja nempel-nempel bisa aja kan. Nah itu bisa terlempar langsung, jadi kontak langsung antara penderita dengan orang yang baru itu. Itu kontak langsung satu. Yang kedua, dia bisa jatuh di permukaan apapun itu. Bisa di sofa ini, ya, bisa di meja atau di pegangan gitu. pintu, kemudian kita pegang. Oke. Nah setelah kita pegang, kita bisa langsung misalnya betulin kacamata atau betulin ibu-ibu, betulin bulu matanya yang mau lepas itu ya. Itu bisa masuk lewat selaput lendir mata. Oke, jadi masuknya bukan karena kehirup Tidak, aja. Tidak hanya gitu ya. Oke, jadi bisa lewat kita mata, makan pun bisa. Makan, lewat hidung, lewat mata gitu. Lewat hidung ya, betul. Oke. Nah berikutnya bisa saja seseorang yang mengandung virus itu dia mau batuk, tapi sebenarnya dia sadar bahwa dia harus menutup mulutnya kan. Nah dia batuk tutup mulut lah gitu. Nah selesai batuk, tangannya kan nggak cuci, terus dia pegang lagi kan gantungan di bus gitu kan, gantungan di MRT. Nanti dia turun orang lain kan pegang, atau dia jalan ke arah pintu kan dia pasti pegang kiri kanan. Nah itu yang kemudian dipegang oleh orang lain, itu bisa menjadi sumber penularan. Alright, jangan kemana-mana karena saya sama Prof. Amin pengen cuci tangan dulu. Ya jadi betul, jadi orang yang tanpa gejala, tapi sudah terpapar, dia bisa tetap membawa virus di dalam tubuhnya, walaupun virusnya tidak bereplikasi, karena belum masuk ke dalam tubuhnya. Oke, kita masih bareng sama Prof. Amin Subandrio. Tepuk tangannya mana? Ayo, sekenceng-kencengnya. Oke, sepi karena kita lagi tapingnya tanpa penonton. Tapi semangat terus ya, Prof. Semangat, ya. terus. Oke, kita lanjut nih. Saya mau nanya tentang buat kita generasi muda atau penonton Metro TV deh semuanya deh. Terlepas dari pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah kota gitu ya atau Pemprov siapapun bilang lockdown atau tidak lockdown gitu. Kita tuh harus gimana sih, Prof? Ya, kita mesti memahami alasan utama di balik lockdown itu. Adalah upaya untuk memutuskan rantai penularan. Pandemi ini hanya bisa di stop kalau penularannya sudah selesai, tidak ada yang tertular lagi, dan yang sakit kemudian menjadi sembuh. Ya. Itu, jadi percuma kalau kita berusaha nyembuhin yang udah sakit, tapi ini nambah terus gitu kan, nggak selesai-selesai jadinya menjadi sumber baru. Nah itu yang harus dipahami. Nah upaya untuk mencegah itu adalah yang kita sering sebut sebagai social distancing, menjaga jarak satu sama lain, artinya mencegah satu orang itu tertular dari orang lain, dan mencegah kita menjadi sumber untuk orang lain. Ya, kalau itu bisa dikerjakan, maka insya Allah kita akan bisa menghentikan ini. Ini juga yang diterapkan di seluruh dunia sih, sebenarnya prinsipnya seperti itu. Jadi satu, mengobati yang sakit, kemudian mencegah pertambahan jumlah kasus. Jadi pertanyaannya, perlu nggak kita semua, kalau yang saya tahu kan banyak sekolah yang mungkin udah mulai tutup atau kuliah yang online learning gitu ya. Nah perusahaan juga sebagian juga sudah melakukan work from home gitu. Nah tapi itu penting dan harus sebaiknya dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia atau gimana, Bro? Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin menghindari kontak dengan orang lain. Tetapi ketika seseorang diminta untuk home quarantine misalnya, ya, misalnya dia sudah dicurigai, terus kemudian diminta tinggal di rumah. Tinggal di rumahnya sudah betul,
tapi dia tetap kontak sama anaknya, sama istrinya. Terus anak istrinya, dia sendiri tetap di dalam rumah, tapi anak istrinya yang masih jalan ke Sama aja sekolah. bohong tuh ya. Ya. Jadi mereka semua harus di karantina sebetulnya, karena otomatis mereka sudah tertular kan satu rumah kan. Oke. Kecuali kalau emang orang itu kemudian di dalam kamar sendiri yang well isolated. Tapi saya kira agak sulit ya. Paling enggak ada beberapa peralatan rumah tangga yang share, yang dipakai berbareng-barengan. Nah itu yang perlu disadari juga oleh teman-teman, bahwa namanya home quarantine atau social distancing itu intinya adalah untuk mencegah jangan sampai kita menjadi sumber dan kita tidak ketularan juga dari luar. Nah, jangan sampai kita menjadi sumber gitu. Karena memang virus corona ini kalau yang saya baca juga kadang-kadang kita belum panas fever gitu, kita belum sakit, dalam 2 sampai 10 hari ke depan kita bisa menjadi carrier, menjadi sumber gitu. Persis. Wah, Anda sudah belajar virologi. Wah, ini saya belajar kilat supaya bisa nanya-nanya nih, Prof. Ya, jadi betul. Jadi orang yang tanpa gejala tapi sudah terpapar, dia bisa tetap membawa virus di dalam tubuhnya walaupun virusnya tidak bereplikasi. Karena belum masuk ke dalam tubuhnya. Nah, tapi virus yang ada di saluran nafasnya dia itu kan bisa juga terlempar keluar lagi ketika dia bicara keras. Terus kalau misalnya mereka tetap harus ngantor, kemudian mereka tetap harus berinteraksi segala macam gitu, itu berarti mereka tuh chance tertular dan terpaparnya ya tetap tinggi dong, Prof. Ya, kalau kita lihat misalnya yang ekstrim, petugas rumah sakit, dia udah pakai masker, pakai kacamata segala macam, ya tetap di rumah sakit itu kan padat, artinya konsentrasi virusnya lebih tinggi, jadi kemungkinan terpapar juga lebih besar. Nah, di kantor-kantor yang cukup banyak orang, itu juga kemungkinannya menjadi besar. Tapi kita bisa mencegah itu dengan selalu menggunakan masker, ya. Jangan lupa kacamata. Kacamata harus dipakai. Jadi maksudnya? Karena kalau saya misalnya bicara keras gitu, terus dropletnya mental ke sana, masuk di mata, kan bisa ketular. Tidak hanya masuk hidung dan mulut. Ya, jadi disarankan pakai kacamata. Baru pertama kali nih saya dengar orang disuruh pakai kacamata ya. Berarti kita yang memang punya minus beruntung nih ya untuk dalam posisi sekarang ini. Saat ini ya. Tapi juga kacamata juga harus rajin dicuci. Karena tanpa kita sadari itu kacamata kita sering ada percikan di luar itu. Itu mesti rajin dicuci. Nah, Prof kan tahu banget mengenai apa yang sedang terjadi saat ini. Mungkin yang ada di belakang layar, yang mungkin orang awam nggak tahu, atau pasti udah dikontak-kontak atau sering ngobrol, diskusi dengan Kementerian Kesehatan dan seterusnya gitu. Ada nggak, Prof, yang bisa dibocorin supaya kita lebih lebih cerdas dikit gitu loh di masa sulit sekarang ini gitu? Ya, itu yang pasti nggak boleh membocorkan rahasia perusahaan. Rahasia negara. Tapi ini sebenarnya bukan rahasia, cuma barangkali tidak sampai ke masyarakat gitu ya. Itu tadi. Kita sekarang sebenarnya sudah mencermati DKI misalnya kan, sudah hampir seluruh wilayah itu sudah terkena. Kiri kanannya juga gitu kan, ada Bekasi, Depok dan sebagainya. Nah, jadi walaupun tidak semua, misalnya tidak semua kelurahan kena, sama kan seperti di negara lain juga gitu, di Cina, Beijing, Wuhan dan sebagainya, tapi penduduk yang 1 miliar lebih, itu kan sehat-sehat aja, tidak dilaporkan ada kasus kan. Yang dilaporkan sakit kan hanya berapa puluh ribu, ya 90.000 barangkali. Jadi dari situ kita sebenarnya bisa mempelajari sebagian besar dari kita sebetulnya punya kekebalan bawaan yang tidak spesifik, yang bisa mencegah virus itu dari menempel ke tubuh kita, termasuk saluran nafas. Jadi saya selalu menyampaikan sebetulnya ada piramida. Tidak semua orang yang terpapar itu tertular. Tidak semua orang yang tertular itu sakit. Tidak semua yang sakit itu berat. Tidak semua yang berat itu meninggal. Ya, jadi kita punya piramida. Nah, mereka yang di bawah itu pada awalnya memang
waktu sebelum Wuhan ditutup, mungkin mereka yang menyebarkan keluar karena mereka kan tidak ada gejala atau gejala yang ringan, mereka sudah keluar Wuhan, keluar kota, keluar negeri dan sebagainya. Mungkin mereka yang menjadi salah satu agent lah gitu ya. Tapi di sisi lain, mereka itu sebetulnya punya kekebalan. Ya, walaupun mereka menularkan, tapi tadi saya sudah sampaikan, jumlah virus yang bisa ditularkan oleh mereka lebih kecil daripada orang yang sakit. Nah, jadi kita mengendalikan orang-orang yang kebal itu untuk bisa menjadi benteng, agar kalau ada serangan virus, mereka tidak terinfeksi dan mereka tidak menularkan ke orang lain. Nah, itu diharapkan secara bertahap kita akan bergerak ke sana. Begitu kekebalan herd immunity namanya, kekebalan kelompok itu terbentuk, maka otomatis nanti virusnya akan secara bertahap akan turun. Dan itu sudah diamati di Cina misalnya kan, yang terjadi di sana. Jadi sebetulnya orang yang sakit pun itu lebih banyak mengandalkan kekebalan kita. Oke. Ya. Prof. Amin, thank you so much sudah mau datang. Kita nggak salaman. Ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof semuanya bisa kita ambil manfaatnya dan tetap waspada ya. Don't go anywhere. Hukum itu selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mau itu kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbisnis tentunya, dan juga di kehidupan berkeluarga. Sebelum saya memanggil narsum berikut, ambil HP kalian, kemudian foto TV kalian, dan nanti setelah acara posting di Instagram kalian dengan hashtag #UnlockWithBillyBun dan colek saya @BillyBunYOT. Tulis apa aja yang kalian suka dari yang disampaikan oleh kedua narasumber pada malam hari ini untuk dapetin 2 buah kacamata Oakley persembahan dari Optic Says. Nah, saya passionnya di anak muda. Saya passion dengan anak-anak muda, terutama yang pengen ngebangun bisnis UKM. Ya. Nah, kali ini saya ingin memanggil seorang advokat yang juga peduli dengan anak muda, peduli dengan UMKM. Please welcome Mas Yuda Herlangga. Silakan. Terima kasih Mas Billy. Selamat malam, apa kabar? Senang sekali saya berada di sini. Saya Yuda Herlangga dan saya seorang advokat. Selama belasan tahun karir saya sebagai advokat, saya banyak sekali menangani permasalahan-permasalahan yang khususnya di bidang hukum bisnis. Dan hari ini saya ingin sekali menjelaskan kepada teman-teman yang merupakan pebisnis muda maupun pebisnis pemula mengenai hal-hal hukum apa saja yang sangat dibutuhkan sebelum memulai bisnisnya. Yang paling penting itu adalah harus benar-benar memahami apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum menjadi sangat penting karena hukum itu selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mau itu kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbisnis tentunya, dan juga di kehidupan berkeluarga. Khusus mengenai bisnis, tentu hukum itu adalah fondasi dari segalanya. Kita bisa bilang bahwa di dalam hukum bisnis itu ada yang namanya ketenagakerjaan, perizinan, dan juga badan hukum, mengenai loan, dan semuanya, you name it lah. Banyak hal-hal yang sangat bergantung kepada urusan hukum di dalam dunia bisnis ini. Makanya teman-teman sebagai pebisnis muda dan pebisnis mula jangan sampai lengah dan harus perhatikan hukum-hukum apa saja yang penting di dalam memulai bisnis. Dan di Indonesia itu saat ini ada kurang lebih 2.175 startup. Yang mana tentunya startup-startup ini terbagi di dalam beberapa bidang usaha. Nah, lalu yang paling penting adalah apakah startup ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. Nah, untuk menjawab itu saya mencoba untuk menampilkan hasil survei beberapa tahun yang lalu mengenai startup ini. Jadi berdasarkan hasil survei ini hanya 16,68% startup yang berbadan hukum dan 83,32% tidak berbadan hukum. Lalu apa sih arti badan hukum, arti non badan hukum, apa konsekuensinya, dan kenapa pebisnis pemuda itu harus memperhatikan hal ini? Saya akan menjelaskannya
sekaligus dengan hal-hal apalagi yang paling penting untuk dipahami oleh Anda sebagai pebisnis muda maupun pebisnis pemula. Memang di dalam hukum bisnis itu banyak sekali peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Tentunya akan sangat sulit bagi teman-teman sebagai pebisnis pemula untuk memahami semuanya sebelum memulai bisnis. Untuk itu saya akan coba merangkum untuk memudahkan teman-teman semua. Saya akan membuat 3 aspek hukum yang paling dasar yang harus diperhatikan oleh teman-teman sebelum memulai bisnis. Yang pertama adalah mengenai badan hukumnya. Yang kedua mengenai modal usahanya. Dan yang ketiga itu mengenai perjanjian. Saya mulai mengenai badan hukumnya. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa ada badan hukum, ada non badan hukum. Apa sih artinya? Lalu apa sih pentingnya ini untuk diketahui? Secara sederhana saya akan jelaskan bahwa yang badan hukum adalah berarti suatu perusahaan yang didirikan dan memiliki aset atau harta kekayaan terpisah dari pendirinya. Jadi jelas ada tirai pemisah mengenai harta kekayaan pendiri dan juga si perusahaannya. Konsekuensinya apa? Ketika nanti si perusahaan badan hukum ini memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga, bisa kita bilang kepada mitranya, kepada bank, ataupun kepada vendor-vendornya, maka hanya sebatas dari harta si perusahaan badan hukum yang akan diambil untuk membayar. Tidak boleh dikejar sampai ke harta pribadi si pemegang sahamnya maupun pendirinya. Itulah arti badan hukum, terpisah hartanya. Nah, yang kedua adalah non badan hukum. Non badan hukum jelas perusahaan yang berbanding terbalik dengan perusahaan badan hukum. Perusahaan non badan hukum ini adalah perusahaan yang tidak ada pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pendiri. Semua menjadi satu. Artinya, suatu saat ada kewajiban yang harus dibayar, maka seluruh harta perusahaannya termasuk harta pendiri harus ikut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan itu. Nah, teman-teman harus pahami mana bentuk usaha yang paling pas dan paling minim resikonya yang mungkin saja nanti di kemudian hari dihadapi. Jadi dari sekarang sudah ditimbang resiko tersebut. Apakah ingin memulai dengan badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum. Next, saya akan jelaskan mengenai permodalan. Di Indonesia, para pebisnis muda maupun pebisnis pemula bisa memulai bisnisnya dengan modal yang tidak terlalu besar. Karena kita mengenal yang namanya UMKM. UMKM ini adalah usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Kategori UMKM ini ditentukan salah satunya berdasarkan dari jumlah modal yang ada. Jadi kalau misalnya untuk usaha mikro, modalnya paling banyak 50 juta. Usaha kecil di atas 50 juta sampai 500 juta. Usaha menengah 501 juta sampai 10 miliar. Tentunya di atas 10 miliar itu sudah masuk dalam kategori usaha besar. Lalu apa sih keuntungan dari teman-teman sebagai pebisnis pemula ataupun muda memulai usaha dengan modal yang tidak terlalu besar ini? Yang pertama adalah teman-teman bisa melihat apakah usaha ini akan berkembang sehingga teman-teman bisa memulainya dari kecil sehingga resikonya juga tidak terlalu besar nantinya. Dan yang kedua yang paling penting adalah bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan kepada usaha-usaha UMKM ini. Dukungannya adalah pemerintah Indonesia telah menurunkan jumlah pajak atau persenan pajak terhadap usaha UMKM. Dulu sejak 2013 itu pajak terhadap UMKM itu 1% dari omset. Lalu setelah 5 tahun berjalan, pada tahun 2018 peraturan itu direvisi oleh pemerintah dan menurunkan tarif pajak itu menjadi 0,5%. Coba bayangkan bahwa teman-teman berusaha berbisnis pajaknya hanya 0,5% dihitung dari omset teman-teman. So ini tujuannya adalah dari pemerintah sendiri untuk dapat memberi atau membantu para pebisnis UMKM untuk memiliki modal yang lebih banyak dan bisa mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya adalah mengenai perjanjian. Ini yang sangat fundamental dan sangat penting harus diperhatikan oleh teman-teman sebelum memulai bisnis. Kenapa harus penting perjanjian ini? Karena perjanjian ini akan mengatur hak dan kewajiban antara teman-teman sebagai pengusaha dan juga dengan mitranya. Semua urusan bisnis pasti selalu ada perjanjian. Perjanjian sangat penting apabila di kemudian hari terjadi permasalahan antara teman-teman dan juga mitra maupun dengan bank, maka perjanjian akan menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Saya pernah didatengin oleh seorang pengusaha muda, dia konsultasi ke saya. Permasalahannya adalah dia sedang menghadapi permasalahan atau dengan si rekan bisnisnya. Lalu saya tanya, apakah sebelum memulai bisnis dengan rekan ini, pernah nggak dibuat suatu perjanjian? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Pada saat itu ternyata dia membuat bisnis, dia merasa bahwa rekan bisnisnya ini sudah kenal lama, sudah teman dia sejak sekolah. Jadi dia berpikir bahwa tidak mungkin temannya akan mengkhianati dia di dalam bisnis ini. Memang betul ketika bisnis baru mulai, tidak ada uang, mereka saling bergandengan tangan, wah kita harus kembangkan bisnis ini. Cuman masalah akan muncul setelah uang mulai berdatangan. Mulai ada perasaan-perasaan bahwa kok saya sendiri yang bekerja, kok teman saya tidak bekerja. Begitu juga sebaliknya, dari temannya juga berpikir seperti itu, kok saya yang bekerja, teman saya tidak bekerja. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Sedangkan tidak ada perjanjian yang jelas mengatur hak dan kewajiban antara si pebisnis ini dengan temannya. Maka akan sangat sulit untuk kita sebagai advokat dapat mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan itu. So teman-teman jangan lupa bahwa perjanjian adalah hal yang paling fundamental. Jangan pernah lengah, atur semua hak dan kewajiban. Lebih baik diatur di awal daripada ada permasalahan di belakangnya. So jadi kalau kita bisa simpulkan, apabila bisnis ini bisa kita ibaratkan sebagai mobil, maka operasional bisnis adalah pedal gasnya. Maka jadikanlah hukum sebagai pedal remnya yang akan menyelamatkan bisnis teman-teman semua di jalan menuju kesuksesan. Unlock your business, but lock it legally. Terima kasih, saya Yuda Herlangga. Mengenai fee, kita tidak ada patokannya. Artinya tergantung dari pengalaman si konsultannya dan juga tergantung dari kemampuan dari klien. Oke, thank you so much sudah sharing barusan, ya, bro. sama-sama. Ini by the way, para penonton, nggak ada penontonnya kita malam hari ini ya. Iya. Tapi kalau mau ini loh, kalau mau tepuk tangan silakan loh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, ini yang tepuk tangan semuanya kru Metro TV. Karena lagi corona bro, jadi Lagi kita nggak corona, boleh rame-rame di sini ya. Iya. Anyway, jadi tadi apa yang disampaikan sama Mas Yuda ini kan 3 aspek yang paling mendasar, Iya. tapi unfortunately masih banyak banget yang nggak tidak tahu. ngelakuin. Betul. Mereka karena nggak tahu apa karena mereka ignorance, cuek atau apa? Kalau menurut pengalaman, Mas Yuda sendiri sebagai advokat udah berapa tahun? Kurang lebih 15 tahun saya. Udah 15 tahun. Oke. Ya. Nah, jadi dari pengalaman 15 tahun, ini masih banyak banget orang yang nggak ngelakuin 3 aspek yang paling mendasar banget gitu. Itu karena apa ya? Biasanya sih yang pertama memang keengganan untuk bertanya kepada yang tahu. Artinya terkadang mereka berpikir bisnis itu melulu mengenai operasionalnya, tetapi mengenai hukumnya tidak begitu mereka pikirkan. Yang selama ini yang kami datang ke kami adalah biasanya mereka itu sudah ada masalah, baru mereka datang. Which is itu salah. Harusnya dia datang sebelumnya, diatur dulu apa hak dan kewajibannya, barulah memulai bisnis. Jadi kalau ada masalah tinggal menjadi rujukan ke belakang. Mereka pikir advokat, lawyer tuh kayak dokter gitu ya. Iya, kalau sakit baru datang gitu. Iya, benar. Itu kebanyakan seperti itu yang kita temukan. Karena memang masuk akal sih. Saya juga sebagai pengusaha juga di beberapa tahun pertama memang yang selalu dipikirin adalah bagaimana meng-hire orang sales. Penjualannya dulu nih, kalau bisnis kan harus ada pemasukan gitu. Tapi nggak pernah kepikiran untuk yang ngejagain bisnisnya seperti apa dan seterusnya gitu. Dan berarti kan Mas Yuda sendiri HNP Law ini bukan cuman untuk corporate legal doang kan? Iya, bukan cuma corporate legal, kita juga menangani permasalahan-permasalahan seperti misalnya dengan pemerintah maupun dengan ya sebenarnya sih paling banyak kita ngurusin urusan bisnis sih. Itu paling banyak. Tapi sampai litigasi dan seterusnya kan. Berarti udah ada masalah kemudian sampai ke pengadilan dan seterusnya kan. Bukan cuma ngomongin untuk legal kontrak dan seterusnya enggak kan? Bukan cuma itu. Itu juga kita salah satunya perjanjian legalnya di awal ada masalah pun sampai litigasi kita lakukan. Nah, dari 2 aspek ini mana yang lebih mahal? soal fee-nya, soal ngecasnya, soal cost-nya gitu. Karena gini, yang saya pengen kalau tebakan saya, begitu udah ada masalah baru ke lawyer itu akan jauh lebih mahal dibandingkan
ngejagain dari awal perjanjian ya, bener nggak? Iya, pasti. Kalau sudah ada masalah, tentu kan masalahnya kadang-kadang sudah kusut. Jadi harus Oke. dirunut lagi dari awal. Itu yang Oke. membuat sebenarnya menjadi lebih mahal. Karena banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Tetapi kalau bisa kita udah rapikan di awal, seharusnya ketika ada masalah kita bisa lebih jelas rujukannya apa. Oke. Jadi tidak banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi lebih baik diatur di awal sebelum ada masalah di depannya. Oke, berarti kan mungkin buat orang awam nggak kebayang nih, oke seberapa ribetnya sih nanti kalau udah ini dan seterusnya. Tapi kalau mungkin lebih ilustrasi, lebih gampangnya untuk bisa dimengerti, mungkin kayak kita manusia lagi sehat, mungkin kita cuma perlu beli vitamin. Yep. Tiap hari kita selama kita rajin minum vitamin, vitamin murah dibandingkan kalau kita sampai jatuh sakit harus ke hospital dan seterusnya gitu kan. Iya, betul seperti itu. Oke, jadi sebenarnya mungkin saya juga sering ngomong ke pengusaha muda juga, saya pesannya gini sebenarnya. Iya Mas Billy, misalnya mereka bilang gitu, aduh iya Mas Billy nggak enak kan, masa di awal udah kayak nggak percaya, harus pakai tulisan, harus pakai perjanjian gitu. Saya selalu ngasih masukannya bahwa nggak, ini bukan soal masalah enak atau nggak enak gitu, tapi masalah kadang-kadang kan kita manusia bisa lupa ya. Betul. Kalau misalnya cuman kita partnerannya berdua 50-50 sih masih nggak apa-apa. Kalau misalnya kita partneran bertiga, yang satu 43,19%, yang satu 27, sekian persen, yang satunya lagi sisanya. Betul. Kita udah ngomongin pakai koma-koma. Ya balik lagi, mungkin di awal-awal tahun uangnya belum banyak, kita masih cuek-cuek nih. Betul. Begitu udah ada pembagian keuntungan, kemudian saya nanya nih ke Mas Yuda, sorry bro, lu 43,27% atau 41,93? Betul. Cuman gara-gara presentasi itu bisa ribut kan? Bisa ribut. Dan juga yang paling masalah adalah ketika uang sudah mulai datang, bisnis mulai berkembang, mulai ngerasa bahwa saya lebih bekerja lebih banyak. Walaupun saya nyetornya cuma sekian persen, tapi kayak saya tenaga Nggak saya yang fair bekerja nih. ini harusnya dihargai juga dong. Nah, itulah yang hal-hal yang kadang muncul biasanya di antara rekan-rekan bisnis itu. Oke. Seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya yang tadi kan ada badan hukum sama non badan hukum Non gitu. badan. Tapi tetap yang namanya perjanjian harus hitam di atas putih nih. Betul. Jangan by omongan, karena By by omongan, omongan kayak tadi tuh kita bisa lupa. Bisa lupa. Mungkin kita nggak ada intensi untuk greedy ngambil share-nya teman kita, tapi mungkin kita lupa gitu Lupa, kan. iya. Nah, kalau yang kita gimana caranya mereka menentukan mana yang terbaik, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum? Karena kan kalau berbadan hukum, let's say kita bikin akta notaris dan seterusnya. Meskipun nanti ada lagi tingkatannya, ada CV, ada PT, PT-nya yang kecil, menengah dan yang tadi udah dijelasin lah gitu. Nah, kalau nggak berbadan hukum, pakai perjanjian bawah tangan ya istilahnya. Ya, perjanjian ada dua, buat tangan atau notaris juga. Oke. Nah, kalau misalnya perjanjian bawah tangan gitu, itu apa aja yang mesti ditulis di situ? Sampai dengan detail kamu ngerjain bagian marketing ya, saya yang ngeliatin keuangan ya, sampai segitu detailnya atau gimana? Detail lebih baik, lebih detail lebih baik, Detail, semakin lebih baik. Okay. Nah, kalau mengenai mana yang lebih pas badan hukum atau non badan hukum, kalau saya sih merekomendasikan gunakanlah yang badan hukum. Okay. Kenapa? Karena resikonya itu hanya sebatas kepada si perusahaannya aja. Kalau non badan hukum kita kasih contoh, misalnya kayak CV, usaha dagang, usaha perorangan, itu suatu saat kalau ada permasalahan maka sampai ke harta pribadi yang akan dikejar. Tentu tidak mau kan, yang pasti. Jadi lebih baik gunakanlah yang badan hukum, contohnya seperti PT. PT perusahaan terbatas. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas. Di mana ya itu tadi tuh. Kalau sampai si perusahaannya minjem terus kemudian nggak bisa bayar sampai segala macam, kalau sampai amit-amit harus bankrupt gitu, ya cuman aset perusahaannya aja. Betul, si pemiliknya pemegang sahamnya nggak akan dikejar sampai gitu ya. Kecuali ada persetujuan untuk itu di awal. Kalau tidak ada persetujuan, it's okay. Oke. Nah, mengenai perjanjiannya memang di antara para pemegang saham itu harus jelas di awal perjanjiannya. Apalagi kalau misal salah satu pemegang saham akan ditunjuk menjadi direksi ataupun komisaris, tentu ada yang harus dia dapatkan juga sebagai kerjanya atau kinerjanya sebagai direksi. Nah, itu harus detail. Sehingga nggak ada yang yang tadi Mas Yuda bilang gitu ya. Oh, kayaknya gue kerja banyak tapi kok gue nggak ini gitu. Exactly. Kalau udah diatur kompensasinya itu lebih fair lebih gitu fair, lebih fair. Semakin detail semakin bagus. Oke. Lebih baik begitu. Nah, jadi kalau buat orang awam yang lagi mau usaha, terus dia nggak ngerti bagaimana mendetailkan sebuah perjanjian gitu, itu berarti ya ke notaris, ke konsultan hukum, dan kemudian nanti ujung-ujungnya ke notaris ya, gitu. Tapi mahal men.
Enggak juga sih. Mahal. Enggak juga. Sebenarnya kalau konsultan hukum itu mengenai fee kita tidak ada patokannya. Artinya tergantung dari pengalaman si konsultannya dan juga tergantung dari kemampuan dari klien. Itu tidak ada benchmark yang pasti lah mengenai hal itu. Tapi lebih kepada melihat kemampuan dari kliennya. Oke. Dan setahu saya juga nggak tahu di Indonesia kayaknya iya juga gitu ada yang namanya kalau konsultan hukum tuh harus ada pro bono works-nya dan seterusnya itu ya. Ada juga. Ada kewajiban untuk itu. Itu apa sih? Pro bono itu adalah sebenarnya kewajiban masing-masing advokat, itu melekat kepada masing-masing advokat untuk memberikan jasa hukum secara gratis, layanan gratis, secara cuma-cuma. Untuk yang memerlukan gitu. Untuk orang-orang yang tidak mampu membayar. Oke. Jadi jelas cuma-cuma untuk yang tidak mampu membayar. Oke. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mampu bayar jangan ngarepin pro bono. Gimana tuh kacau tuh ya kalau kayak gitu ya. Thank you so much. Alright, buat pemirsa di rumah, sekali lagi sebelum kita ketemu lagi bulan depan, sekarang juga foto TV Anda, kemudian posting di Instagram kalian dengan hashtag #UnlockWithBillyBun. Tulis apa yang disampaikan sama Prof. Amin dan juga oleh Mas Yuda, apa aja yang kalian dapatkan, dan juga colek saya @BillyBunYOT dan dapetin 2 buah kacamata Oakley persembahan dari Optixis. Until next month, be inspired, I'll see you on top. Bro, thank you so much. Thank you so much. Persis. Wah, Anda sudah belajar virologi ya? Wah, ini saya belajar kilat supaya bisa nanya-nanya nih, Prof. Tapi mahal, men. Enggak juga sih. Mahal. Enggak juga. Sebenarnya lancar ya, emang kalau lawyer gitu ya. Hah? Gila, nggak ada yang tepuk tangan. Luar biasa. Oke, that's it. Oke, baik. Makasih ya. Thank you so much. Thank you so much, Prof. Oke, makasih. Metro TV, knowledge to elevate.